Surya Nurwana, saya Siti Indah Nurhaka, saya Tamara, saya Sukmawati, saya Faradila, saya Syafridah Fanda Putri. Studi kelayakan bisnis adalah analisis mendalam terhadap berbagai aspek penting dari suatu rencana usaha untuk menentukan kemungkinan keberhasilan dari bisnis tersebut. Studi ini biasanya dilakukan sebelum memulai usaha baru, mengembangkan usaha yang sudah ada, atau melakukan investasi besar. Studi kelayakan bisnis sangat diperlukan oleh banyak kalangan, khususnya terutama bagi para investor yang selaku pemrakarsa, bank selaku pemberi kredit, dan pemerintah yang memberikan fasilitas tata peraturan hukum dan perundang-undangan, semuanya itu berbeda satu sama lainnya. Investor berkepentingan dalam rangka untuk mengetahui tingkat keuntungan dari investasi, bank berkepentingan untuk mengetahui tingkat keamanan kredit yang dilakukan atau diberikan, dan kelancaran pengembaliannya. Pemerintah lebih menitik beratkan manfaat dari investasi tersebut secara makro, baik perekonomian, pemerataan kesempatan kerja, dan lain-lain. Tujuan studi kelayakan bisnis yang pertama menilai kelayakan usaha, yang kedua mengurangi risiko kegagalan, yang ketiga sebagai dasar pengambilan keputusan, yang keempat membantu perencanaan bisnis, yang kelima menarik investor atau pemberi dana. Manfaat studi kelayakan bisnis yang pertama meminimalkan kerugian finansial, yang kedua mengetahui prospek pasar, ketiga meningkatkan efisiensi operasional, yang keempat menentukan strategi yang tepat, dan kelima menjadi alat evaluasi berkala. Agar dapat menghasilkan ide proyek yang dapat menghasilkan produk laku untuk dijual dan menguntungkan, diperlukan penelitian yang terorganisasi dengan baik serta dukungan sumber daya yang memadai. Yang pertama, jika ide proyek lebih dari satu, dipilih memperhatikan ide proyek sesuai dengan kata hatinya, pengambil keputusan mampu melibatkan diri dalam hal-hal yang sifatnya teknis, keyakinan akan kemampuan proyek menghasilkan laba. Yang kedua, tahap penelitian, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data, menyimpulkan hasil, dan membuat laporan hasil. Yang ketiga, tahap evaluasi, mengevaluasi usaha proyek yang akan didirikan, mengevaluasi proyek yang akan dibangun. Yang keempat, tahap pengurutan usulan yang layak. Jika dapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak, perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang mempunyai skor tertinggi jika dibanding usulan lain berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Yang kelima, tahap rencana pelaksanaan. Setelah rencana bisnis dipilih, perlu dibuat rencana kerja, pelaksanaan pembangunan proyek mulai dari penentuan jenis. Contoh studi kelayakan bisnis seperti keripik pisang atau pisang renyah. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran, target pasar, analisis persaingan, dan strategi pemasaran. Yang ketiga, aspek teknis, lokasi produksi, bahan baku, peralatan, dan produksi per hari. Yang keempat, aspek manajemen, bentuk usaha, struktur tim, dan operasional. Yang kelima, aspek hukum, izin usaha dan merek dagang. Yang keenam, aspek keuangan, estimasi modal awal, proyek penjualan bulanan, dan break-even point atau BEP. Kesimpulannya, studi kelayakan bisnis adalah proses analisis menyeluruh yang dilakukan sebelum memulai atau mengembangkan sebuah usaha dengan tujuan
untuk mengetahui apakah suatu ide bisnis dapat dilaksanakan dari berbagai aspek. Secara umum, studi kelayakan bisnis mencakup 6 aspek utama. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Kedua, aspek teknis dan operasional. Ketiga, aspek manajemen dan SDM. Keempat, aspek hukum dan legalitas. Kelima, aspek keuangan. Dan keenam, aspek sosial dan lingkungan atau opsional. Itulah video dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dari positif.